Kamis pagi, tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan ini, Kepala Sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, Kepala Sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Nah, anak-anak ibu akan memulai video pembelajaran semester 2. Bagaimana? Anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 6, menuju masyarakat sehat. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 1, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tapi sebelum mulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut, akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka, sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, anak-anak hebat, mari diskusikan kegiatan berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah, tuliskan yang kalian ketahui mengenai tanggung jawab pada kolom berikut. Kemudian, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukan. Kata tanggung jawab sering kita dengar. Setelah berdiskusi mengenai tanggung jawab, apakah kamu sudah dapat menjelaskan arti tanggung jawab dan menyebutkan perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Anak-anak hebat, mari kita baca teks non-fiksi berikut ini yang berjudul Wujud Tanggung Jawab sebagai Warga Negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban.
Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh, karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara dengan hikmat, berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur, dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing, juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Nah, anak-anak hebat, teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum, di antaranya kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Nah, anak-anak hebat, isilah gagasan utama setiap paragraf dan letaknya. Kemudian tuliskan pada kolom berikut ini. Setelah kamu selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini.
Pada paragraf pertama, gagasan utamanya adalah pengertian tanggung jawab, terletak di awal paragraf. Kemudian, paragraf kedua, kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab, yaitu terletak di akhir paragraf. Kemudian, gagasan utama paragraf ketiga, yaitu tanggung jawab warga negara, terletak di awal paragraf. Gagasan utama paragraf keempat, yaitu bentuk tanggung jawab warga negara di internasional, terletak di awal paragraf. Kemudian gagasan utama paragraf kelima adalah wujud dari sikap tanggung jawab, terletak di awal paragraf juga. Dan terakhir, paragraf keenam, gagasan utamanya adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Nah, paragraf keenam ini gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Yang keempat, bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita, mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Dan yang terakhir, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, kesimpulannya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah, ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Nah, anak-anak hebat, ayo tuliskan upaya mengembangkan kehidupan bangsa menuju masyarakat sejahtera. Antara lain, yang pertama, saling toleransi antara setiap warga negara Indonesia atas perbedaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Yang ketiga, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. Dan yang kelima, memperbaiki fasilitas umum agar penggunanya menjadi aman dan nyaman. Yang keenam, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Dalam setiap upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang diikuti oleh Udin dan teman-teman di sekolah, pasti ada pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Salah satu makna proklamasi kemerdekaan adalah memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.